Saya memberi nasihat kepada kalian ya, jangan melakukan ketololan seperti yang saya lakukan saat itu. Gitu. Karena suatu hari itu di dalam kantor saya itu ada yang namanya common area. Satu-satunya tempat orang boleh merokok. Dan biasanya orang merokok itu rata-rata orang kreatif. Jadi tempatnya kan jorok, jelek gitu ya. Tapi begitu orang kreatif dikasih tahu bahwa tempatnya boleh merokok di situ, jadi orang kreatif ya, pasti bisa. Sekarang kita latihan nulis ya. Sekarang grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6 boleh enggak, bukan grup 1. Setiap orang masing-masing menulis cerita. Kan kalau menulis cerita kan saya tadi udah bilang ya, cerita yang sesuatu yang menggugah emosi itu sebetulnya adalah ide ya. Ada ide yang bisa kita ceritakan. Nah, karena kita baru belajar menulis, sekarang saya kasih contoh, contoh image untuk bahan jadi cerita. Masing-masing sendiri-sendiri ya. Ini gambar 1, boleh pilih gambar ini. Masing-masing ya. Gambar 2, nenek-nenek di sawah dengan laptop. Gambar 3. Gambar 4. Ini gambar 4 ini orang lagi ngapain nih? Ya? Apa? Ejakulasi. Ini ada tukang listrik betulin satu kesetrum, satu lagi ngasih perapasan buatan. Kemarin di workshop yang kemarin yang di Balikpapan saya tanya, ini anak lagi ngapain nih? Ini tukang listrik pak, lagi manjat gitu, pas dia lihat bawah gitu, nggak ada orangnya udah jauh, nggak ada yang lihat sini, cipokan yuk katanya. Orangnya emang gay gitu ya pesertanya. Jadi kan orang selalu berbicara sesuai dengan latar belakangnya kan. Atau ini orang lagi nyebrang jembatan di Banten. Atau ini, nah silakan boleh pilih, sendiri-sendiri ya, 5 menit. Cerita yang bagus adalah cerita yang menggugah emosi. Nah, jadi nanti kalau cerita udah bagus, cerita udah jadi, nilai aja sendiri gitu. Menggugah emosi apa enggak? Udah mas? Udah ya? Udah. Oke, sip. Kalau udah, walaupun belum ditulis, ceritanya belum sampai habis, nggak apa-apa. Nah sekarang satu grup ngumpul ya. Terus masing-masing membacakan ceritanya kepada yang lainnya. Setelah itu pilih cerita yang paling bagus. Masukin brand yang tadi pagi kalian pilih. Jadi kamu kan berlima ya? Kamu berlima ya? Nanti pilih cerita yang paling menggugah emosi, yang paling nendang, yang bikin orang menangis terhuyung-huyung. Kok menangis kok terhuyung-huyung? Pilih yang paling bagus, terus masukin skincare. Tadi apa? Nena grup berapa tadi? 6 ya? Pilih yang paling bagus ya. Coba ya, saya kasih tahu ya, ini ada rahasianya ya. Kalau bikin sesuatu tuh surprise-nya harus tinggi. Bagaimana cara surprise-nya harus tinggi? Kalau cerita kalian tidak berhubungan dengan brand, itu pasti surprise-nya tinggi. Iya benar, serius. Jadi ya misalnya ya, saya kasih tahu ya. Kalau seandainya kalian pilih ini ya. Nena dan Lela adalah pelajar kelas 3 SMP. Sekarang pada saat mereka pulang sekolah, mereka kehujanan. Akhirnya hacim, satu sibuk. Untung ada Dekogin. Gila kan? Surprise nggak ada gitu. Oh dia kehujanan, batuk, minum Dekogin sembuh. Tapi coba kalau mamanya ada orang pergi ke astronot, terus ketemu makhluk luar biasa gitu ya, makhluk aneh gitu ya. Saya tahu kamu harus iklanin Dekogin gitu. Itu kan seru tuh. Tantangannya seru. Sesuatu yang menantang tuh jangan kamu nyerah gitu. Aduh, ada hubungannya susah ini. Justru di situ tuh mengaitkan storytelling, mengaitkan sesuatu yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Itu
itu yang paling surprise-nya paling tinggi. Oke? Ya udah sana berkumpul dengan grupnya, ngeriung. Brainstorming. Boleh teriak-teriak ya kalau mau ini ya. Nggak bisa dibikinnya. Ya apa-apa. Buat teman-teman yang suka nulis ya, kalau mau nulis, saya punya websitenya, baru berdiri kemarin, namanya thewriters.id. Buat yang mau nanya-nanya saya, barangkali yang belum jelas, boleh ke Twitter, ke Facebook, ke IG, semuanya namanya Budiman Hakim. Oke, udah ya semua ya? Udah ya? Udah dong? Udah ya? Kalau udah ya, saya mohon dengan sangat, nanti yang saya masing-masing kan perisaannya tentang ininya ya. Jangan ada yang kerja sendiri, dengerin omongan mereka. Jadi kita belajar proses berpikir mereka. Jadi nanti yang perisahan ya, harus dimulai begini. Saya memilih gambar yang nomor ini. Dari grup ini kami bersepakat gambar yang ini dan ceritanya begini. Terus jadinya begini gitu. Jadi yang lainnya pada ikut, oh begitu proses berpikirnya. Yang penting kita mempelajari prosesnya gitu. Jadi yang kan sering kali orang bilang, keren banget iklannya tuh, keren banget. Tapi kita nggak tahu prosesnya, percuma gitu. Kita nggak bisa nyontek, karena kan nyontek itu kan salah satu cara berinovasi gitu. Ya, oke, siapa duluan yang mau mulai? Keren banget nih grupnya Lela nih. Silakan Lela dan teman-teman. Yang lain nggak mau ikut? Sendiri aja? Oke. Nenek kolonial melek digital. Kita pilih gambar nomor 1 ini, alurnya, prosesnya adalah mirisnya tentang apa ya istilahnya, mirisnya Indonesia ini miris karena beras pada import. Tapi closingnya adalah kita kan jual skincare beauty plus lebih plus dari yang lain. Nah, karena skincare yang bagus itu adalah agingnya gimana Mbak? Anti aging yang terbaik adalah di atas 40 tahun itu butuh anti aging yang paling banyak, makanya kita memilih nomor 1 dengan skincare beauty plus lebih plus dari yang lain. Begini ceritanya. Kisahnya seperti ini. Nenek Patinah namanya. Rambut beruban dengan potongan pendek, bak gadis desa yang sedang patah hati. Biasa, anak-anak muda sekarang kan kalau buang sial salah satu pelampiasannya dengan potong rambut. Lalu suatu ketika saya tegur nenek Patinah ini yang sedang asik di sawah sambil bermain laptop. "Nek, lagi ngapain?" tanya saya santun. "Ini loh guys, lagi lihat berita tentang harga beras sekarang gimana. Gila ini nenek, usia boleh kolonial tapi update juga ya." Dalam hati saya kagum. "Emang harga beras sekarang berapa Nek?" tanya saya serius. "Nggak ada harganya Nak, karena rata-rata beras sekarang pada import semua." Seketika saya terdiam dan cuma bilang, "Ya udah Nek, harga beras boleh import. Tapi untuk skincare, pilih skincare beauty plus aja, lebih plus dari yang lainnya." Terima kasih. Ya, terima kasih ya Lela dan grupnya. Bagus ya. Sebetulnya ada banyak peluang kalau kita ini ya, lihat ini ya. Misalnya tadi kamu bilang ya, kamu suka kalau saya lagi lewat sebuah persawahan, saya selalu ngeliat nenek itu gitu ya, dengan laptopnya. Kadang-kadang saya negur dia dengan santun, terus kemudian suatu hari kadang-kadang saya menyapa dia, saya ngobrol sedikit sama dia. Sampai suatu hari tiba-tiba saya ngeliat tuh nenek itu udah gak ada lagi. Nenek itu gak ada lagi, kenapa ya? Yang saya lihat justru ada seorang gadis cantik. Posisinya sama, lagi megang laptop juga gitu. Mbak cucunya nenek yang biasa saya lihat itu ya? Loh, aku nenek yang sama. Lo bisa begitu? Kamu tahu nggak kenapa saya sekali bawa laptop? Saya nyari skincare yang bagus. Sekarang dapat deh. Sekarang penampilan Eke begini, Bo. Jadi supaya relevan,
Kan tadi saya bilang boleh ngaco separah mungkin. Itu dulu buku saya yang pertama judulnya Lanturan Tapi Relevan. Sebuah karya yang bagus, ngelanturlah sejauh-jauhnya, tapi jagalah relevansi sedekat-dekatnya. Jadi kamu tetap nyinggung laptopnya, kamu tetap nyinggung di sawahnya, tapi kamu tahu masuk ke skincare-nya, bagusnya begitu, karena ternyata dia lagi nyari skincare yang cocok. Oke, Lela sekarang boleh tunjuk grup yang mana selanjutnya. Kami dari kelompok 6, kelompok terakhir ya. Saya sebenarnya memilih yang nomor 1. Dan sebenarnya dipilih bukan karena diskusi, tapi karena banyak yang cerita yang belum selesai juga. Tapi ya teman-teman akhirnya memilih, ya udah itu aja Mas yang kita pakai.